Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya di pandemi ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yaitu tentang akhlak tercela, riya dan nifaq. Tapi sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran yaitu tentang riya. Apa sih riya itu? Ada yang tahu tentang pengertian riya? Baik, kata riya itu yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti memperlihatkan atau pamer, yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan, baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Riya ini muncul akibat iman pada Allah atau kurang iman kepada Allah dan hari akhir serta tidak jujur menjalankan agamanya. Ia beribadah karena ingin dipandang sebagai orang taat dan soleh. Jadi sikap riya sangat merugikan karena kebaikan dan ketaatan yang dilakukan tidak bernilai di sisi Allah. Selanjutnya yaitu macam-macam riya. Itu ada 5. Yang pertama, riya dalam beribadah, itu secara khusyuk, beribadah secara khusyuk jika dilihat oleh orang lain. Yang kedua, riya dalam lisan, yaitu suka berbicara bohong seolah-olah ia sudah melakukan apa yang dia katakan. Riya dalam bersedekah, memberikan sesuatu kepada orang lain tidak karena Allah. Riya dalam kegiatan, yaitu melakukan apapun dengan rajin dimanapun itu, tetapi hanya ingin dipuji oleh orang lain. Riya dalam penampilan, yaitu menampilkan seseorang yang hanya ingin dipuji sebagai orang yang paling kaya atau sebagainya. Cara untuk menghindari perilaku riya ini yaitu yang pertama, melatih diri beramal secara ikhlas karena Allah, tidak bangga jika perbuatannya dipuji orang lain atau tidak marah jika tidak terpuji. Banyak introspeksi diri, membiasakan diri bersedekah tidak diketahui orang lain, memperbanyak membaca istighfar dan meminta petunjuk Allah. Kita harus selalu ikhlas dan bersyukur kepada Allah apa yang diberikan. Selanjutnya yaitu dampak negatif perilaku riya. Nah, ini sangat merugikan diri kita sendiri, yaitu menghapus pahala kebaikan kita akan terhapus sia-sia. Dikatakan syirik kecil, dapat menimbulkan kekecewaan hati apabila tidak dipuji orang lain, dapat menimbulkan hati kurang tentram, hina di mata Allah, dijauhi dalam pergaulan, mendapat azab Allah di akhirat nanti. Tema yang selanjutnya yaitu nifaq. Kata nifaq berasal dari kata nafi'a al-khurbu, artinya lubang hewan jenis tikus. Jadi pengertian ini yaitu perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti ini pada akhirnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan dan perbuatan, atau dengan kata lain tindakan kurang selalu dilakukan adalah kebohongan. Nifaq ini tergolong menjadi 2 kategori. Yang pertama, nifaq i'tiqadi, yaitu suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman pada Allah, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, berzikir dan beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa disadari keimanan dan dalam hatinya. Yang kedua yaitu nifaq amali, adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Selanjutnya ciri-ciri perbuatan yang masuk kategori nifaq. Yang pertama yaitu
tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan. Ia merasa ragu terhadap balasan Allah di akhirat, jadi tidak yakin. Hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan dunia semata. Terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan khianat. Tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. Sering kali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. Selanjutnya yaitu contoh dari nifaq, yaitu mengaku beriman dan Islam namun tidak menjalankan sholat, zakat, mengaji, puasa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada lagi diberi amanah untuk menyampaikan kepada orang lain tetapi tidak disampaikan dengan baik. Itu tadi contoh dari nifaq. Baik, itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu akhlak tercela, riak, dan nifaq. Selanjutnya nanti setelah saya tutup pembelajaran pagi hari ini, siswa-siswi bisa membuka Google Classroom dan di situ sudah terdapat soal dan nanti dikerjakan, langsung kirim ke saya. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.